bukanlah kegiatan akademis dan juga bukanlah kegiatan organisatoris, punya value yang hampir mirip dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Alternatif student exchange buat teman-teman yang... Halo teman-teman semua, selamat datang pada video kali ini. Gak kerasa kita sudah memasuki penghujung tahun 2024. Dan pada video kali ini aku pengen sharing salah satu kegiatan yang aku laksanakan di tahun 2024. Kegiatan yang mungkin bisa kalian coba juga. Kegiatan ini itu menurut aku bukanlah kegiatan akademis dan juga bukanlah kegiatan organisatoris yang dia itu secara struktural gitu. Tapi kegiatan ini itu punya value yang hampir mirip dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi kegiatan yang aku maksud di sini adalah kegiatan menjadi seorang student body. Selama tahun 2024 ini, kalau misalkan kalian lihat Instagram aku terutama, isinya itu adalah kegiatan aku menjadi seorang student body. Buat teman-teman yang nggak tahu student body itu apa, student body itu adalah seseorang yang bertugas untuk menjadi teman atau menjadi pendamping bagi mahasiswa asing yang sedang ada di kampus kalian. Dan berbagai jenis juga gitu kalau di kampus aku, karena di kampus aku kita punya berbagai tipe student. Kayak misalkan ada yang memang mahasiswa internasional, ada juga yang dia itu hanya student exchange, jadi hanya 1 semester, ataupun mungkin yang S2 juga ada juga. Menjadi seorang student body itu pastinya kalian akan bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa internasional lainnya, dan kalian itu jadi punya yang namanya koneksi. Koneksi internasional ini bisa kalian manfaatkan dengan berbagai cara. Sebenarnya nggak langsung bisa jadi koneksi yang kalian dapatkan itu bukanlah koneksi yang sudah matang. Kalian itu harus membuatnya dulu menjadi matang. Jadi ini masih koneksi yang mentah lah, kalian masih kenal, tapi kalian tuh harus coba untuk cari dulu nih lebih dalam. Jadi kalian mengobrol mengenai gimana sih mungkin kampusnya, gimana sih dia itu asalnya dari mana, dan lain sebagainya. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena banyak mungkin orang yang berpikir dengan memiliki koneksi dari student body atau mungkin koneksi internasional itu bisa tiba-tiba kalian jadi seseorang yang mungkin oke, aku bisa langsung dapat kerja nih di luar negeri dan lain sebagainya. No, itu nggak kayak gitu menurut aku. Menurut aku adalah cara kalian untuk memanfaatkan koneksinya adalah mungkin yang pertama, kalian bisa tanya nih kalau misalkan kalian emang pengen ke negara mereka, mungkin ke Australia atau mungkin ke Korea, kalian bisa tanya-tanya tentang kampus yang mereka miliki gitu. Kira-kira lingkungan belajarnya gimana, cocok nggak sama kalian. Jadi pemanfaatannya itu seperti itu. Dan juga lingkungan akademik, mungkin kalau misalkan mau S2 itu di sana kayak gimana, course-nya itu kayak gimana, metode belajar atau mungkin profesornya itu kalau misalkan membimbing itu kayak gimana, kira-kira cocok nggak sama kita. Itu juga menjadi salah satu cara untuk memanfaatkan koneksi dibandingkan dengan berpikir langsung aku bisa langsung dapat koneksi nih. Ya mungkin bisa kalau misalkan dia itu memang orang yang punya jabatan atau mungkin orang yang punya power di negaranya. Tapi menurut aku kalau misalkan dia masih sama-sama mahasiswa, kesempatan tersebut itu akan sangat sulit gitu. Dan cara yang bisa kita lakukan ketika kita punya koneksinya adalah seperti itu tadi yang sudah aku jelaskan. Adalah meningkatkan PD. Jadi kita udah bahas ya tentang cara ningkatin PD dengan mendokumentasikan diri di video sebelumnya yang pernah aku upload. Dan kenapa aku bilang ningkatin PD ketika kalian bisa berbicara ataupun bisa menemani salah satu mahasiswa asing gitu ya, menjadi seorang student body itu bisa ningkatin PD kalian. Karena pertama, terkadang orang Indonesia itu punya stigma sama yang namanya orang luar negeri atau orang kulit putih, atau mungkin orang yang di negara maju itu mereka punya mungkin tingkat pendidikan yang lebih tinggi, mereka itu lebih pintar, mereka itu lebih rajin daripada kita, atau mungkin etos kerjanya itu lebih tinggi. Well, aku nggak bisa bilang itu salah juga, itu juga benar ya, karena semuanya ada nilainya. Tapi yang aku pengen kasih tahu di sini adalah kita tuh bisa lihat orang-orang tersebut, orang-orang di negara maju tersebut sebagai manusia, dan kita pun juga bisa akhirnya melihat ke diri kita sendiri dan ibaratnya bercermin lah, kayak misalkan mereka tuh kayak gitu, negaranya bisa maju, bisa dapat pendidikan yang baik, bisa dan lain sebagainya karena mungkin mereka itu orangnya jujur, mereka itu orangnya tepat waktu. Jadi bukan menjadi sebuah kayak ketakutan gitu, kayak aku harus perfect nih kalau di depan dia. Enggak juga, karena mereka juga pasti sebagai seorang manusia itu punya kesalahan-kesalahan gitu. Terutama misalkan kita juga kadang suka sorry banget ya aku bahasa Inggrisnya nggak lancar. Kita meminta maaf atas sesuatu yang mungkin mereka juga sebenarnya nggak lancar juga gitu kan ngomong bahasa Indonesia. Dan itu yang aku pahami gitu, kayak ternyata kita nih sama-sama manusia, dua manusia
yang bertemu, yang sama-sama punya niat baik gitu ya. Dan itu akhirnya menjadi sebuah pembelajaran juga buat kita. Improve berbagai skill. Kita tahu kalau misalkan kita ikut kegiatan, kita itu pasti pengen input yang baik untuk diri kita dan juga menghasilkan output yang baik untuk orang-orang sekitar kita tentunya ya. Dan aku rasa ketika menjadi seorang student body, banyak banget input-input yang nambah value diri aku. Pertama, salah satunya adalah input bahasa. Aku jadi terbiasa untuk mendengar bahasa-bahasa asing selain bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Karena kemarin aku bertemu dengan orang Prancis, orang Jepang, orang Korea, dan mereka itu punya basically bahasa ibu yang berbeda-beda. Dan ketika mereka berbicara antar teman, ketika mereka berkomunikasi untuk kita, aksen-aksen bahasa Inggris yang mereka gunakan juga menggunakan aksen-aksen yang berbeda gitu. Jadi aku merasa balik lagi juga tentang bahasa Inggris ataupun skill bahasa, terutama ternyata skill bahasa itu bukanlah hanya tentang kayak kalau aku mau bahasa Inggris kita tuh harus meniru aksen orang Inggris. Ternyata enggak juga gitu. Ya banyak aksen-aksen di dunia ini. Dan sebenarnya aksen itu enggak mempengaruhi apapun dari esensi bahasanya tersebut. Selama kita pronunciation-nya masih jelas dan juga kita bisa menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan, it is a language. So you can communicate with it. Dan salah satu skill kedua yang aku rasakan adalah mengenai manajemen. Ketika aku menjadi student body, itu student yang sebetulnya aku pegang itu kan mungkin sekitar 2-5 orang lah ya. Namun ketika kita ada di event-event yang lumayan besar, kita itu juga harus memiliki skill untuk memanage mahasiswa-mahasiswa asing dari luar negeri ini, yang mereka itu tentunya punya kebiasaan yang berbeda-beda tiap orangnya. Dan ini juga bisa menjadi salah satu nilai plus mengenai cross cultural management, dimana kita tuh punya kayak kepekaan tersendiri ketika kita itu punya kesempatan untuk bercengkrama, untuk mengobrol dengan orang-orang yang dia itu punya kepribadian yang berbeda-beda. Aku pengen ambil contoh di sini. Mungkin beberapa orang itu menganggap kalau misalkan kegiatan itu, kan ada kegiatan di kampus gitu ya. Beberapa orang itu mereka menganggap kayak kegiatan di kampus itu kalau misalkan aku mau datang aku akan datang, kalau misalkan enggak aku enggak. Jadi mungkin itu terbawa dari kampusnya. Padahal kalau misalkan di kampus di Indonesia itu kan terkadang ada yang namanya absensi, ada kegiatan-kegiatan yang memang dia itu ibaratnya oke lah bukanlah kegiatan akademik, tapi mereka tuh sebetulnya kehadirannya itu ditunggu-tunggu gitu. Cuman dari hal-hal seperti itu orang-orang luar ini memang perlu diberikan yang namanya pengertian, dan dari situlah kita nggak bisa yang namanya langsung ngejudge gitu kayak ini orang emang nggak kekeluargaan dan lain sebagainya. Well, it's not like that. Itu nggak sesimpel itu ketika kita udah ngomongin dari yang benar-benar backgroundnya itu berbeda. Jadi dari sini tuh jadi salah satu pelajaran lah buat aku juga. Mungkin buat teman-teman nantinya ketika kalian merasakan, kalian akan nemuin lah perasaan-perasaan seperti itu. Contoh terakhir adalah kenapa kalian harus ikut jadi student body adalah karena student body ini menurut aku menjadi salah satu alternatif student exchange buat teman-teman yang pengen banget student exchange tapi nggak punya kesempatan atau mungkin belum bisa memenuhi kriteria untuk menjalani student exchange. Well, dengan menjadi student body kalian itu punya koneksi internasional, punya merasakan nih gimana sih caranya berinteraksi dengan orang-orang yang internasional, tapi kalian memiliki kondisi akademik atau situasi akademis yang juga masih di Indonesia gitu. Jadi sebenarnya dari segi beban akademis itu nggak ada sama sekali. Kalian itu cuman ya gimana caranya pintar-pintar kalian itu bisa akrab aja sama temen yang kalian student body-in gitu. Itu salah satu hal yang menurut aku menjadi option yang paling baik gitu. Kalau misalkan orang emang nggak bisa untuk mengikuti student exchange atau study abroad atau program-program yang pertukaran pelajar lainnya, short course di luar negeri, summer course, menurut aku menjadi student body adalah hal yang paling menarik. Dan dimana kalian juga lebih menguasai medan, istilahnya kalian lebih tahu kampus kalian kayak gimana, kalian lebih tahu kota kalian kayak gimana, dan itu akan jadi salah satu poin plus juga buat kalian gitu. Kalian bisa lebih gampang untuk dekat sama mereka, kalian bisa lebih terbuka sama mereka, kira-kira kalian itu sukanya apa, kalian memperkenalkan diri kalian. Dan mungkin kalau misalkan kalian berhasil, kalian itu bisa dapat kesempatan juga untuk diterima di negara mereka ketika nanti kalian mungkin melaksanakan student exchange ketika kalian sudah mampu melakukannya gitu. Mungkin untuk video kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.